Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Dina Royhana dengan NIM 2019-310-369. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwi Saputri dengan NIM 2019-310378. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurul Najmiya dengan NIM 2019-310361. Atas kesempatannya, perkenalkan, nama saya Alia Sofianita Pohan dengan NIM 2019-310421. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk mencakup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil diferentasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan kembali untuk pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Selanjutnya, klasifikasi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan, obligasi pemerintah, hasil privasi perusahaan, penerimaan kembali, pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selanjutnya yaitu pengakuan akuntansi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Selanjutnya, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran pembiayaan. Akuntansi penerima pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal pembiayaan yang terkait dengan LLA, selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode laporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi pembiayaan. Yang pertama yaitu pencatatan akuntansi untuk pembiayaan dilakukan 2 kali karena transaksi ini akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan operasional atau LO. Yang kedua, dalam akuntansi keuangan Pemda, pembiayaan dibagi menjadi 2, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan memiliki saldo normal, yaitu saldo debit, yaitu saldo kredit. Artinya, jika terjadi transaksi yang menambah penerimaan pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengurangi penerimaan pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Yang ketiga yaitu pengeluaran pembiayaan memiliki saldo normal, yaitu saldo debit. Artinya, jika terjadi transaksi yang menambah pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengurangi pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit.